Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Artanti Putri, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil TB1 saya, mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tema Konsep Dasar Strategi Pembelajaran Learning Revolution pada Pembelajaran PAI. Pengertian konsep dasar pembelajaran Learning Revolution. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi akibat adanya pengalaman dan latihan. Learning Revolution merupakan salah satu revolusi kecerdasan abad 21 yang dikaitkan dengan globalisasi. Belajar revolusioner berarti belajar secara mengasyikan dan menyenangkan sepanjang hidup manusia tanpa terikat oleh sistem yang memenjarakan kebebasan dengan peraturan yang mesti dipenuhi. Sedangkan kecerdasan revolusioner dalam kondisi yang serba tidak menentu, serta ketidakpedulian penguasa pada rakyatnya, diperlukan kecerdasan untuk mengambil langkah belajar secara revolusioner. Konsep Learning Revolution. Belajar didasarkan pada fungsi dan struktur otak manusia, yang terbagi menjadi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan bersifat long-term memory atau mampu mengingat dalam jangka waktu yang lebih lama. Kegiatan otak kanan lebih pada pengolahan informasi yang berupa irama, musik, imajinasi, emosi, gambar, dan diagram. Otak kiri tergolong sebagai short-term memory atau mengingat dalam jangka waktu yang lebih pendek. Otak kiri berkaitan dengan kemampuan verbal, matematis, analitis, dan bersifat logis. Aktivitas yang dapat direspon secara baik oleh otak kiri yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Agar pengajar lebih efektif, pendidik hendaknya menggunakan hal-hal seperti diskusi kelompok kecil, prestasi, debat, latihan, simulasi, dan sebagainya, sehingga siswa bisa merespon dari semua yang telah disampaikan dan bisa melahirkan ide-ide baru. Implementasi pembelajaran Learning Revolution memberikan ruang kepada setiap anak untuk belajar secara efektif sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk membantu belajar revolution, digunakan untuk menentukan tindakan dan pikiran yang diyakininya. Manusia adalah makhluk berpikir dan berimajinasi. Ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi setiap manusia pasti berpikir jika ingin berubah. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menerapkan revolusi belajar dalam pendidikan yaitu yang pertama, belajar dengan penuh beban dan ketakutan harus menjadi belajar dengan menyenangkan. Yang kedua, sekolah bukan ajang demonstrasi kekurangan pada para siswa. Pengungkapan kekurangan hanya boleh dilakukan dalam rangka memperbaiki skill atau sikap yang dianggap perlu diperbaiki. Yang ketiga, belajar hakikatnya mengarahkan sesuai potensinya. Yang keempat, membangun khalifah ruhani. Belajar hakikatnya sebuah khalifah. Agar menjadi sebuah khalifah, belajar tidak hanya menggunakan otak tetapi juga hati. Langkah-langkah Learning Revolution. Yang pertama, ciptakan kondisi yang benar, prestasi yang benar, pikiran lebih terbuka, ekspresikan, praktikkan, tinjau, evaluasi, dan rayakan. Model Learning Revolution. Yang pertama, setiap orang adalah guru sekaligus murid. Belajar akan sangat efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang baik. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sekalipun akan berkembang dalam proses belajar mandiri. Yang ketiga, saat terbaik untuk mengembangkan kemampuan belajar adalah sebelum masuk sekolah, karena sebagian besar jalur penting di otak dibentuk pada tahun-tahun awal yang penting tersebut. Yang keempat, orang dapat belajar dengan baik ketika mereka mau belajar. Orang dapat belajar dengan baik ketika mereka mau belajar, bukan pada usia yang ditentukan orang lain. Strategi pembelajaran Learning Revolution. Tentukan tujuan spesifik dan tetapkan tenggat waktu. Tentukan poin apa yang ingin dipelajari, tentukan tujuannya, setelah itu buatlah langkahnya dan tentukan waktunya. Yang kedua, dapatkan mentor yang antusias, karena mentor yang antusias akan berpengaruh kepada pembelajaran setiap anak. Ketiga, mulailah dengan gambaran menyeluruh seperti pada puzzle.
Contohnya, dalam pembelajaran BTQ, anak bisa diajarkan huruf hijaiyah melalui permainan puzzle. Yang keempat, tanya gunakan dengan kunci apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Bertanyalah pada setiap orang yang dianggap mampu. Manfaat Learning Revolution. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan. Learning Revolution membantu menggabungkan pengetahuan, kepedulian, otisme, dan saran-saran yang praktis. Belajar yang menyenangkan. Belajar dalam keadaan yang fun, maka belajar akan efektif serta respon yang diterima sangat baik. Inspirasi dan motivasi. Metode ini bisa merangsang, menantang, dan menggugah pendidik di masa depan. Kesimpulannya, belajar yang sebenarnya adalah proses perubahan tingkah laku berkat kemampuan dan latihan. Jadi tujuan belajar sendiri itu adalah mencapai perubahan suatu tingkah laku yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, maupun aspek lainnya. Bagi kebanyakan orang, belajar akan semakin efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Ciptakan lingkungan yang baik, sehingga anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu sekalipun dapat memiliki pengetahuan yang lebih baik. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.